Oke, hello guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, kali ini balik lagi ya. Tadi sudah ke tempat ini buat nerbangin si Nazgul XL5 Eco. Oke, ini barusan nyampe, jadi persiapan. Nah, kali ini mau nerbangin apa? Ini dia, Happy model model senang guys. Crux 35 ini remote pakai punya Pilot Nakal, tapi Pilot Nakal pasangin modul TBS karena si Crux 35 nya pakai TBS, tim black sheep, kambing hitam. Oke, ini keluarin dulu. Ini bawa antena, goggles, karena tadi kan Nazgul, terbangin Nazgul itu kendala guys di mana gagglesnya. Jadi ini tadi pulang ngambil gagglesnya Pilot Nakal. Oke, ngomongin si Crux 35. Jadi Crux 35 ini pesanan Om Juan yang ada di Surabaya. Nah, untuk GPS dikirim sama Om Juan selama RX TPS. Dan untuk rangkem tam ini minta tolong Pilot Nakal belikan sekaligus Crux 35 nya. Dan ini Pilot Nakal upgrade antenanya pakai Raspberry karena antena bawaan nggak bagus ya. Terus apa lagi? Oh ya, sama baterai 4S 1 biji. Jadi kalau teman-teman nanya habis berapa, harganya berapa, itu susah mau dijelasin karena harga Crux tahun lalu sama tahun ini itu beda. Jadi kalau Pilot Nakal buatin konten terus Pilot Nakal cantumin harga atau Pilot Nakal sebutin harga, itu nanti dijadikan patokan, kan jadi repot guys. Oke, ini baterai sudah dicas full dan persiapan sebelum penerbangan Crux 35. Ini Om Juan sempat nanya, Om gimana caranya rekam pakai rangkem tam? Ya, waktu dicolok baterai, karena rangkem tam ini kan ambil powernya dari FC ya, 5 volt. Jadi waktu colok baterai si rangkem tamnya nyala. Nanti tinggal pencet ini sekali, tek, udah mulai rekam. Dan sebelum rekam pastikan ada micro SD. Jadi Pilot Nakal ini lagi kehabisan micro SD, dan ini sudah dapat micro SD yang biasa ya, tapi kelas 10 asli, micro SD nya SanDisk ya, kelas 10 16 GB. Oke, apalagi kamera Cadix N dan VTX nya 400 MB kayaknya. Oke ya, lumayan lah. Oke, ini nyalain remote dulu. Halo pilot Dablek, piye kabare? Wes dang maburo kono. Ngopi-ngopi. Oke, untuk profil ILRS Jowo ini, nah ini di halaman 2 ya. Ini eksternal RF nya off guys, jadi ini pakai internal. Nah, kalau mau pakai modul TBS di belakang itu teman-teman harus bikin profil baru. Jadi profilnya bedain aja ya. Ini ada TBS ya, pencetahan, select model di enter. Nah, kita lihat di halaman 2 ya, TBS. Nah, ini yang nyala eksternal RF CRSF. Untuk internalnya mati karena Pilot Nakal pakai modul TBS di belakang tuh, nyala kan. Tapi kalau di profil ILRS itu eksternalnya nggak aktif, jadi nggak bakal dapat power nih eksternal. Oke, remote udah nyala, terus goggles. Nah, ini pasti diperhatikan nih. Jadi kalau si teman-teman yang order Pilot Nakal itu Pilot Nakal pasti untuk analog ya, Pilot Nakal setting di band R channel 4, dan di goggles juga harus di band R channel 4. Ini udah betul belum ya? R4 sudah, ini sudah di R4. Jadi pastikan gagglesnya juga di R4. Oke, itu kunci dan poin paling penting di VTX, di FPV analog. Oke, sekarang nyalain si ini Crux 35. Kalau orang Surabaya bilangnya Crux. Wah, denet. Ternyata belum kasih impact man nih guys. Oke, waktu dicolok baterai kan nyala. Bentar, di gagal sudah dapat nih Crux 35 TBS GPS. Oke, untuk mulai rekam si rangkem tam tinggal pencet ini sekali Om. Nah, dia berkedip bentar. Nah, ini sudah mulai rekam. Terus ada pertanyaan juga dari Om Juan, Om, apakah Crux 35 bawa rangkem tam masih bisa jumpalitan? Bisa Om, ini drone paling ringan, mau bawa GoPro pun masih bisa, tapi kayaknya GoPro naked ya. Bisa kalau pakai GoPro full, tapi agak berat sih. Oke, ini sudah mulai rekam. Nah, jadi di sini Pilot Nakal pakai goggles Fat Recon, antenanya yang lollipop ya. Oke, mulai rekam di goggles, pencet. Nah, ini mulai rekam dari goggles.
Oke, GPS belum dapat. Enaknya taruh di mana nih? Di sini aja deh. Karena harus di tanpa atap ya, terbuka. Nah, oke, tunggu GPS-nya dapat. Ini udah connect sama remote. Bakal naik ke atas. Ini tempat baru guys, enak banget. Nah, ada tangganya. Cuma di sana panas, jadi bakal di situ. Nah, parkir di situ karena mataharinya di belakang ya. Oke, si truk 35 di situ. Jadi gagas masih nol. Jadi Om Juan sama teman-teman yang order drone ke Belanakal pakai GPS, saran Belanakal sih harap bersabar, nungguin GPS-nya dapat dulu. Jangan langsung terbang Om. Terus buat apa dipasang GPS? Oke, Belanakal di sini ya supaya nggak jatuh ke belakang. Oke, jadi sebelum menerbangkan drone yang ada GPS-nya, chip kalibrasi stick kiri pojok kiri atas, stick kanan ke bawah. Untuk kalibrasi accelerometer, stick kiri pojok kiri bawah, stick kanan ke bawah, kalibrasi gyro. Ayo, ini tempat baru ya, karena kemarin di tempat Belanakal. Jadi kalau tempat baru sih biasanya ya emang harus nunggu. Molak-malik. Oke, kalau 250 MB. Oke, Belanakal arming dan cobain terbang santuy. Oke guys, ini adalah Crux 35 TBS GPS ya. Jadi ini pabrikannya, receivernya ILRS. Karena permintaan dari Om Juan ada Erik nganggur sama modul TBS nganggur. Ya udah, jadi si receiver TBS sama modul GPS dikirimin sama Om Juan dari Surabaya. Oke, putar-putar santai dulu. Ini lahan habis dibakar guys. Ada yang paham kenapa lahan dibakar ya? Supaya apa? Bisa ketik di kolom komentar. Kalau setahu Belanakal sih dibakar tuh biar subur katanya. Oke, di sini tadi sudah terbang pakai Nazgul XL5 Eco ya. Nggak ada kabel, enaknya sih gitu. Oke, GPS-nya 0. Wah, kenapa nih? Oke guys, jadi teman-teman bisa paham bahwa rekaman yang ada angka-angkanya itu adalah rekaman dari Goggles ya. Nah, kalau rekaman bagus ya jelas dari Runcam Tam Pro. Jangan jauh-jauh guys, ini sudah 100 meteran sih. Nah, iya kerepek-kerepek nih, tuh balik dikit aja sih tadi. Nah, kayak tadi ya Nazgul XL5 Eco, wih parah itu. Nah, di sini aja udah kerepek-kerepek parah, nggak kelihatan. Padahal deket banget. Oke, putar-putar pakai Crux 35 TBS GPS. Jadi Belanakal sekarang kasih nama di OSD ya, dan nggak ketukar. Karena kadang ada orderan tuh sama semua. Bingung kadang. Oke, ini coba ke kanan. Nah, untuk TBS sendiri Belanakal nggak berani ngomong sih karena lagi buat konten ya. Makin banyak intervensi untuk si TBS sekarang dibandingkan ILRS ya guys. Malah justru sekarang si juaranya malah ILRS bukan TBS gitu. Makanya Belanakal sini terbang secukupnya dan sewajarnya aja. Oh, pendoponya guys gede banget, enak adem. Om Juan bisa freestyle. Jadi banyak banget ya pemula yang nanya ke Belanakal, Om, drone-nya bisa freestyle nggak? Sinbu pun bisa freestyle. Jadi nggak cuman drone 5in aja yang bisa freestyle. Wah, ini ngaco nih GPS-nya. Karena di rumah nyoba udah aman. Si Crux ini nggak usah diraguin ya untuk powernya. Dia pakai power 4S, bawa Runcam Tam pun nggak ngaruh, aman-aman aja. Oke, jadi buat Om Juan sama teman-teman kalau belum dapat GPS ya terbang secukupnya aja. Ini kan udah lumayan jauh kan, sudah kelihatan kecil tuh pendopo. Karena kalau deket gede banget nih pendopo nih. Duh. Jadi pahami dulu, dikenalin dulu
si drone-nya karakternya kayak gimana, baru bertahap. Enak guys, Drux 35 ini. Kok kelihatan propeller ya? Jadi Drux 35 ini adalah FPV drone untuk freestyle. Buat long range pun bisa, cuman yaitu minusnya, bukan minus sih ya, memang frame-frame buat freestyle itu pasti bocor, kelihatan baling-balingnya di kamera. Toh ini kan pakai run cam tam, jadi hasil dari kamera yang digendong itu jelas, gak mungkin ada bocor baling-baling guys. Gini jalan baru ya, ini aneh nih, harusnya waktu jalan gini GPS-nya dapat ya, ini masih nol terus. Oh di sini makam guys depan ini. Oke, putar-putar di lahan ini, wah mantap nih guys. Pilotnya nggak kepanasan, lahannya juga luas. Nah kabel-kabel jelas kelihatan tuh di jalanan itu ya. Dan Drux 35 ini terkenal flight time-nya lama banget sih, lama banget. Ini sudah terbang 5 menit, baterai masih 3,92. Jadi untuk Drux 35 bawaran Kemtam ya masih dapat sih kayaknya 10 menitan ya, karena baterainya yang dibawa 4S1100 mAh. Wah enak guys, ini Drux 35 nih. Jadi buat pemula ya terbang di lahan seperti ini ya, jadi kalau ada crash itu nggak sakit, drone-nya pun juga nggak rusak. Santai ya. Wah sayang nih lahannya dibakar, jadi lihat hijau-hijaunya agak minim ya. Jadi kemarin pertama sempat terbang tuh, coba isi merah sama Evoque dan Roma ya di seberang sana. Terus pertama terbangnya ke sana 1 kilo. Nah pas tuh terbang bakal lihat nih, ada pendopo gede banget, terus juga nggak ada orang. Wah ini enak nih buat basecamp pas buat konten. Jadi buat manuver Yahoo sih ini, si Drux 35 ya suaranya guys. Wih, pokoknya deket banget ternyata sama pendopo. Oke, coba terbang tinggian. Wih, ini ngaco GPS-nya. Analog, kerepek-kerepek dikit ya. Jadi analog, kalau ada kerepek-kerepek mah bukan analog namanya. Tuh, kerepek-kerepek, tapi masih kelihatan. Wah, ini kendalanya guys, GPS-nya. GPS Foxir dari Om Juan ya, yang dikirim ya. Kemarin pertama waktu saya di beta flight itu aman, dapat tuh. Sekarang waktu colok baterai malah nggak dapat. Jadinya PR. Jadi kalau teman-teman nanya paket RTF atau pesan drone pertama nggak berani janji ya. Ya paling cepat sih 4-5 hari. Jadi kalau ada seperti ini ya nggak bisa guys 4-5 hari, karena harus dicek dulu kendalanya apa nih. Oke, terbang pendek, wih, hitam semua nih. Oke, cukup sampai sini aja karena GPS-nya nggak dapat. Terbang 7 menit 50 detik, buset. Om GPS bisa jauh nggak? Oh, kalau GPS ini sebelum ada ILS mah jauh, karena dia di frekuensi 915 MHz. Nah kalau ILRS dia di 2,4 GHz, bedanya itu sih. Cuman untuk 2,4 GHz di ILRS sekarang udah bisa jauh. Enak nih, sini nggak ada kabel. Kenapa kok berdiri om? Penangkal biasa berdiri sih, cuman kalau long ring itu biasanya penangkal waktu berdiri itu tremor kakinya, bergetar karena takut ya. Oke, di sini hovering, penangkal lepas berapa jari nih. Nah, garuk-garuk pun bisa,
tapi diperhatikan juga. Oke, coba altitude hold. Yes. Ini lihat pendopo guys. Oke, nah di sini pertama lepas kedua tangan. Nah kalau turun ditambah lagi. Jadi FPV itu susahnya di sana. Namanya throttle management ya. Kalau terlalu tinggi diturunin. Nah ditambah lagi. Jangan sampai turun sampai lantai, sampai tanah. Nah kalau nggak mau mundur ya nggak bisa sih. Jadi GPS di FPV itu bukan untuk altitude hold sih. Cuman ada beberapa temen yang japri minta dibuatin ke enough karena bisa altitude hold. Nah ini kenapa karena atas ini genteng. Nah coba di bawah, bersih kan? Enggak, sama aja. Oke, coba buat manuver lagi, set. Jadi pendoponya ini gede banget, enak buat bikin konten guys. Tapi kalau agak siang kayaknya ini ya, ini belum 12 sih. Wih, terbang berapa lama ini GPS-nya? Waduh, 10 menit gak dapat tuh, 0 terus ini. Jadi ini kondisi waktu dikirim GPS-nya bukan masih segel plastik ya, tapi sudah kebuka dengan kabel yang cukup banyak dan panjang. Cirrus 35 sudah terbang 10 menit, baterai masih 3,7, pedes-pedes dah mata tuh. Oke, kita bakal coba landing ya, siapa tahu landing GPS-nya mulai dapat. Pak landingnya di sini aja, dekat Tantangkal aja. Sini lantai guys, minim pasir. Nah, ngopi-ngopi masih. Oke, gagal masih record. Coba dilihat. Oh, run cam time-nya masih record juga. Nah, ya kan. Nah, ini kendalanya kenapa? GPS-nya lama banget. Tadi ada agak semut di sini ya. Nah, kalau kemarin Tantangkal bikin Cirrus itu GPS-nya cepet dapet tuh. Entah ini kenapa pakai Foxeer kok susah dapet ya. Oke, ini untuk mulai stop record di run cam time, tinggal pencet ini aja sekali. Udah, gitu aja, sesimpel itu. Nah, dia nggak berkedip kan, tandanya sudah stop record. GPS-nya aneh. Oke, coba cabut baterai, di refresh. Jadi semoga aja aman sih. Biar remote-nya ngoceh dulu. Nah, dia bilang telemetri loss. Coba colok lagi. Oke, gagal masih record. Firmware di 442 ya tadi ya. Aneh nih, di rumah cepet banget. Oke, taruh tempat yang sama seperti tadi sambil nungguin GPS. Nah, contohnya seperti ini guys. Ini kan banyak pilar ya. Jadi kalau enak sih pilotnya ya nggak dibaliknya pilar. Oke, GPS-nya juga masih 0. Tuh, turunnya di situ tuh. Ya belum apa ini ya record run cam time ya. Cuman ini sih masih record, jadi nunggu GPS-nya. Gimana nih Om Juan? GPS-nya nggak dapat satelit, minimal dapat lah harusnya ya. Apakah karena intervensi nanti harus dioprek lagi nih, dipakein kertas foil. Oke, nggak dapat, harusnya sih sudah cepet sih dapat GPS. Berarti ada intervensi sama VTX. Karena kalau di Betaflight kan dicolok VTX-nya nggak nyala, tapi nyala sih kemarin VTX-nya, ikut nyala juga kok. Jadi powernya VTX itu juga ikut dari USB 5 volt ya. Oke, nggak dapat stop record dari gagas. Nih hilum. Aduh,
Tadi Nazgul XL5 Eco berkendala di Goggles, sekarang ini berkendala di GPS. Jadi nggak semua drone itu bisa normal dan seperti yang diinginkan. Oke, ini dia Nazgul XL. Nazgul. Ini dia Happy model Jrux 35 orderan Om Juan dengan gendong RAM Camtam Pro 4K ya. Ini pertama kali pakai ND8 karena kan memang terik banget. Tapi enak pakai ini sih, untuk gradasi warnanya lebih gampang. Dan oke, ini di diagnosa dulu kendalanya di mana. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. See you next video. Pertama kali pamit, thank you, save like, and ciao. Jrux 35. Gak dapat guys GPS-nya.